Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Para pemirsa Al-GB Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan terkait peningkatan ilmu rasa yang sesi keempat ya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk semua saudaraku yang ada di rumah maupun ada di mana-mana ya, yang saat dalam beraktivitas melihat acara tayang ini. Mudah-mudahan nanti bisa belajar bersama-sama dengan saya. Bila kurang jelas bisa ditanyakan di nomor bawah ini ya. Mudah-mudahan semua bisa menjalani ilmu rasa step by step. Pemirsa sekalian, kemarin sudah sudah sampai di titik penyambungan rasa ya dari dzikir nafas. Setelah dzikir nafas itu sudah mulai dijalankan dan dinikmati, dihayati, disitulah akan timbul rasa dalam diri kita. Kalau sudah seperti itu, bisa dimulai dalam pembantuan, dimulai ya, dicoba dengan menyatukan rasa. Nah, bagaimana dengan cara menyatukan rasa itu? Kita bantu dengan sistem yoga atau sistem yang lain, apapun yang Anda suka, yang kira-kira diri Anda ini bisa merasakan adanya getaran-getaran Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi dimulai dengan rasa itu, dibantu dengan gerakan-gerakan yang memang atau alunan atau nada yang sekiranya sesuai dengan hati saudara masing-masing ya. Kalau memang saudara suka dengan adanya bisa membantu netralisir otak, bisa menambah spirit rasa ini dengan suara-suara gemericik air atau suara gamelan atau suara apapun bisa untuk membantu sugesti diri Anda. Kalau masih belum bisa, bisa dibantu dengan gerakan yoga. Jadi umpama dan gerakan yoga kita bisa konsentrasi merasakan adanya hawa yang dari luar masuk ke diri kita ya. Dengan kita nikmati, dengan gerakan sepelan mungkin kita rasakan dan konsentrasi kita tetap ya, kita rasakan, kita setelah hening tadi ya, setelah dari sisi yang kemarin yang sudah mulai tahapan hening ya, tahapan bisa merasakan getaran rasa. Kalau belum bisa merasakan getaran rasa, diulang lagi. Jadi harus bisa merasakan dulu adanya Tuhan bersama kita. Adanya rasa itu hidup dalam semua organ tubuh kita. Itu baru kita bisa menjalankan, bisa kita memulai. Kalau belum bisa, harus diulang dan diulang. Kalau sudah bisa merasakan itu, nanti dibantu dengan tirakat kalau orang Jawa ya. Jadi dibantu dengan pembelian ilmu Tuhan. Jadi pembelian ilmu Tuhan itu harus gula mentah. Jadi gula mentah raga itu istilahnya kita harus tirakat. Ya. Kita puasa ya. Terus kita memberikan amalan-amalan yang sesuai dengan kemauan kita ya, sesuai dengan ajaran nanti yang saya terapkan. Itu nanti ada amalan-amalan untuk membantu diri kita supaya cepat menyatu rasa itu.
Mungkin dari banyak versi, banyak orang-orang yang mendalaman ilmu rasa itu tidak harus sama. Ya. Setiap orang akan berbeda, tapi intinya akan tetap sama. Ya. Hanya beda cara, beda jalan, beda pengrasa. Ya. Di sini kalau sudah seperti itu, kalau yang belum masih sulit untuk merasakan, dibantu dengan gerakan aja dulu. Gerakan, menikmati, dirasakan, ya, dirasakan semua, terasa semua hawa ada masuk dalam diri kita, ya, semua getaran energi ada masuk dalam diri kita, dengan desahan angin, suasana suhu yang dirasakan, itu nanti akan merasakan dengan sendirinya. Dan kita bisa membayangkan seakan-akan otak kanan ini harus jalan. Kita harus memacu otak kanan untuk mengikuti gerakan kita. Jadi kita bisa membayangkan, bisa merasakan, membantu memacu otak kita dengan gerakan ini. Seandainya ini contoh. Tapi ini tidak diterapkan, nanti itu nanti bisa terbang semua ya. Jadi kita hanya memberikan trik pengajaran aja. Nanti kalau perlu pendalaman bisa datang ke padepokan saya atau bisa menghubungi saya lihat via HP atau apapun yang bisa connect dengan saya, insya Allah saya bantu ya. Jadi dengan cara sejenis yoga untuk membantu pangrasa kita hidup. Jadi kita umpama begini, kita mulai dengan gerakan, terserah gerakan apapun bisa, dengan apapun bisa, yang penting otak dan hati saudara semua bisa menerima, bisa merasakan, ya. Jadi ini umpama aja, kita mulai gerakan yoga dengan getaran ini, seiring dengan rasa ini, jadi otak kanan itu membayangkan semua yang ada dalam depan kita itu ikut bergerak sesuai dengan alunan kita. Kita bantu seperti dulu. Itu kita nikmati. Kita nikmati sepelan mungkin, kita rasakan, belajar merasakan pelan-pelan, rileks, rasakan terus rasakan terus sampai menemukan rasa titik nikmat. Titik nikmat ini setelah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa itu mulai terisi dalam diri kita, itu ilmu-ilmu, kalau dalam orang Jawa atau orang dalam menganut keagamaan itu ilmu laduni, ya, ilmu yang hadir dari Tuhan tanpa kita belajar, tapi ini hanya untuk membuka aja, untuk membantu agar kekuatan yang ada di diri kita itu bisa keluar, bisa membuahkan hasil atau dampak yang besar untuk sesuai dengan kemauan kita. Ya. Jadi dengan gerakan ini, setelah kita konsentrasi, setelah kita hening, ya, kita kondisi bersila, kita hening, setelah hening kita mulai bantuan dengan gerakan. Ya. Bantuan gerakan sepelan mungkin itu dirasakan. Sepelan mungkin dirasakan, dinikmati. Jadi semua hawa itu kita satukan dengan hawa alam. Kita satukan dengan alam, dan kita otak kanan, kita harus pacu otak kanan terus ini. Untuk otak kiri sebentar dilakukan dulu sementara. Otak kanan kita paksakan, kita menyesuaikan dan sesuai dengan kemauan kita. Kita harus pacu. Dengan rasa yang kuat ini, dengan kemauan otak kita kuat, hati kita menyambungnya, satu titik, itu nanti akan timbul kekuatan. Jadi dengan gaya ini, kita bisa membayangkan semua yang ada di diri kita akan ikut bergerak. Ya. Itu nanti berulang-ulang kali. Atau hanya kita di pinggir pantai, kita membuat gerakan ini seakan-akan semua ombak, semua air samudra itu ikut bergerak. Ya. Jadi dibayang seperti itu. Kita membantu bayangkan dulu. Ya. Dibayangkan, dinikmati. Setelah kita merasakan dengan gerakan ini, hati dan pikiran kita sama dan bisa merasakan adanya
yang di depan kita itu ikut dengan sesuai dengan kemauan kita, nah itu nanti kalau sudah sembahyang seperti itu baru bisa masuk tahapan awal. Ya, tapi bukan hanya itu, nanti ada tip khusus dari saya. Ya, kalau untuk penjabaran yang lebih lanjut langsung ke Padepokan ya. Nanti saya sambung lagi untuk pemahaman dan amalan khusus untuk itu nanti hanya sebagian. Cuma kalau nanti yang kurang paham bisa langsung telepon saya atau langsung datang ke Padepokan Al-Ghaibi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.